Ketika ditanya sedikit agamanya disenggol sedikit ngamuk. Penghujat, Bang Suma penghujat. Kalian yang cari, kalian yang mau, kalian yang main api. Coba Tuhanmu kau terjemahkan dengan kata Theos, atau kau terjemahkan Yahweh, atau kau terjemahkan Dewa, atau terjemahkan Tuhan. Ada kami usil? Enggak. Ngapain coba kami usil dengan agama Romawi? Ngapain kami usil dengan agama Hindu? Buddha ada kami usil? Enggak. Karena mereka punya harga diri. Hanya agama Anda yang tidak punya jati diri dan harga diri. Kenapa Anda menggunakan nama Tuhan umat Islam? Kan Anda punya Tuhan sendiri. Namanya Yesus. Sudah ada Bapa, ada Tuhan, ada sembahan. Mau bahasa Arab, ada ilah. Mau bahasa Ibrani, ada Elohim. Mau bahasa Aramaik, ada Allah. Kenapa harus Tuhannya umat Islam? Jadi kalau kami angkat bicara, ya kalian yang mencari. Coba ada nggak kami berdebat dengan orang Hindu? Ada? Tidak ada. Karena orang Hindu tidak pernah menghujat nama Tuhannya umat Islam. Beda dengan kitab saudara. Inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Halo. Selamat siang. Ya, siang. Ya, siang. Iya, jadi kalau mengenai bahasa ya, bahasa Indonesia kan bukan bahasa aslinya di Indonesia, kan ada bahasa Sanskerta, bahasa Melayu, bahasa Cina juga ada kata-kata yang diserap ke bahasa Indonesia, juga bahasa Arab. Kalau kata Allah itu disahkan, diterima jadi bahasa Indonesia, berarti orang Kristen tidak salah menggunakan. Nah, coba Anda buka KBBI sekarang. Jadi coba Anda buka KBBI sekarang. Kalau Anda mengatakan itu sudah disahkan menjadi bahasa Indonesia, buka KBBI. Sebutan Allah juga bahasa Indonesia yang sah. Bahasa kan tidak jelas. Bahasa dengar. Pakai Gusti. Bahasa yang resmi, coba Anda buka KBBI. Berani nggak Anda buka? Enggak, saya cuma pakai satu handphone. Kalau dua handphone saya bisa. Habis ini Anda baca. KBBI menjelaskan Allah yang kalian baca Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kitab Anda di Indonesia ini bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Iya, kita kan orang Indonesia. Iya, berarti jadi harus bahasa Indonesia kan? Iya, mana bahasa Indonesia? Terus kenapa nama Tuhan kalian larinya ke bahasa Arab? Iya kan, kalau Allah itu sah digunakan di Indonesia, ya berarti kan kita tidak melanggar. Kalau memang tidak sah, kata Allah itu apa? Sah digunakan untuk nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya, bahasa Indonesianya apa? Saya tanya Bang Suma. Tidak ada bahasa Indonesianya Allah, tidak ada. Nggak ada. Nah, jadi begini. Karena itu adalah nama lain, nama Tuhan. Dengar, ada nggak bahasa Indonesianya Suma? Tidak ada, karena Suma itu nama. Ada nggak bahasa Inggrisnya Suma? Tak ada, karena Suma itu nama. Masa nama diterjemahkan? Nah, jadi apa? Kalaupun kata Allah tidak boleh digunakan di Alkitab, saya setuju. Nah, itu Anda setuju. Kenapa Anda setuju? Iya, karena Tuhannya Adam, Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus atau Isa, itu di dalam Alkitab bukan Allah, tapi Yahweh. Bagus, pintar. Yahweh. Yahweh kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa? Tuhan, God. Tuhan. Itu pintar. Itu pintar. Berarti sudah dua orang Kristen naik ke sini mengakui bahwa nama Tuhan Kristen itu adalah Tuhan, God, bukan Allah. Berarti ini sudah benar ini. Kalian menggunakan kata Allah itu hanya untuk misi kristenisasi, untuk memurtadkan orang, untuk menyamakan sembahan Anda dengan sembahan umat mayoritas. Nah, kalau kami berbicara, angkat bicara salah kami. Itu tidak salah. Anda bagus. Punya hak untuk menuntut. Jadi jangan marah kalau kami setiap diskusi nyenggol agama Anda. Karena Anda yang menyediakan wadah itu.
Anda yang mau Tuhan Anda dibahas, Anda yang mau kitab Anda dibahas, Anda yang mau agama Anda dibahas. Andai saja agama Anda itu punya harga diri, jati diri sebagaimana agama-agama lain, maksud dalam hal ini adalah tidak mengambil istilah Al-Quran, maka kami orang Islam tidak mungkin mau terlibat lintas agama berdebat. Untuk apa? Kami tahu Tuhan kalian manusia, kami tahu. Tapi justru karena kami tahu Tuhan Anda manusia, lantas menggunakan kata Allah, inilah terjadi perdebatan panjang lebar. Tapi kalian itu selalu merasa korban. Inilah ajaibnya. Ya, betul. Bang Zuma izin, kalau selain kata Allah boleh enggak? Boleh, silakan aja Anda gunakan. Maksudnya kata lain misalnya Rasul, Injil misalnya gitu, selain kata Allah. Kalau Rasul itu kan utusan, silakan. Tapi ingat, Rasul itu bahasa Arab. Bukankah kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Arab? Iya, maksudnya Rasul yang bahasa Indonesia, bukan Rasul Mana yang ada Rasul Arab. bahasa Indonesia, Cak Ayu? Mana ada? Ada-ada aja. Berarti semua nanti dihapus semua atau kalau... Ya maka dari itu, orang Hindu bisa berdiri tegak. Mereka tidak ada istilah Al-Quran di dalamnya. Bisa kok berdiri tegak. Orang Barat, agamanya juga Kristen, tegak mereka. Nggak ada kitabnya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, nggak ada. Hanya Kristen usil di Indonesia ini yang usil terhadap kami, umat Islam. Kristen di Barat hebat-hebat kok. Tanpa harus menggunakan istilah Arab, tanpa harus menggunakan istilah Al-Quran. Tapi di Indonesia ini selalu jadi korban. Dia tidak sadari bahwa selama ini dia sudah menjajah secara akidah kepada saudaranya Islam. Misalnya Bang Zuma, kata syahadat. Nah, itu kan juga serapan tuh. Boleh dipakai juga enggak? Bung, Halo. Bung, silakan terjemahkan kitab Anda ke dalam bahasa Indonesia. Tidak ada yang larang. Yang kita komplain di sini adalah ketika orang Kristen mengatakan kami penista, kami penghujat. Sedangkan perdebatan ini terjadi karena kalian. Kalian yang memancing kami. Dengan cara apa? Dengan cara kalian mengambil istilah Al-Quran ke dalam kitab kalian. Habis itu kalian gencarkan gerakan pemurtadan, kristenisasi. Wajar nggak kalau kami angkat bicara? Wajar. Iya, Bang. Jadi kalau kami Kristen akan menggunakan Yahweh, ya, berarti kami Kristen tidak akan menganggap bahwa Allah itu Tuhannya Adam, Tuhannya Musa, dan Tuhannya Yesus. Kami tidak akan anggap begitu, berarti Tuhannya Yesus, Musa, Adam itu lain. Tidak boleh kalau silakan. Toh itu yang terjadi. Selama ini kalian hanya menggunakan kata Allah sebagai aksesoris untuk pemurtadan. Kalian tidak pernah mengimani Tuhan kami. Allah yang adalah Allah, yang maha suci lagi maha tinggi, tidak akan pernah kalian sembah. Itu bukan Tuhan kalian. Silakan dengan Yahweh, silakan dengan Elohim, silakan dengan Allah. Silakan. Ya, berarti ya kesimpulannya kami Kristen tidak menganggap yang disebut Allah itu. Silakan, kami sudah tahu itu. Kami sudah paham. Tuhannya Musa. Iya, kami sudah paham itu, Bang. Orang Kristen tidak mengakui Allah, tapi digunakan kata Allah. Allah disebutnya Allah demi untuk kamu kamuflase aja, bukan untuk menuhankan. Sama seperti Paulus. Paulus juga dalam 1 Korintus 9:20-21 ngaku-ngaku sebagai penganut Taurat, meskipun aku bukan penganut Taurat, supaya aku banyak memenangkan orang-orang yang menganut Taurat. Kami paham itu. Kalian hanya menggunakan itu sebagai tameng untuk nyamar-nyamar. Ya, aku mengutus kau seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu sudah jelas itu amanat. Coba Anda baca Filipi 3 nomor 8. Tentang Yesus, mau diberitakan dengan maksud mengelabui, menipu, ataupun dengan jujur, aku Yesus tetap bersuka cita. Jadi memang ada tujuan untuk mengelabui. Kami tahu, kalian tidak menyembah Allah. Kami tahu, kami paham. Kalian hanya mengambil nama Allah ini untuk kamuflase menutupi agama Kristen, supaya muncul seperti keislam-islaman, agar umat Islam bisa terpedaya menganggap kalian itu adalah sama seperti kami. Apa tujuannya Kristen menggunakan kata Allah, sementara Allah adalah bahasa Arab? Coba.
Anda ingin mengatakan Allah itu bahasa Indonesia? Tidak ada kata Allah itu bahasa Indonesia, nggak ada. Ada kata Allah, tapi semisal atau seperti atau seandainya atau seakan-akan. Atau dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, Allah artinya tetapi. Dalam bahasa Ibrani Allah artinya sumpah serapah. Yang mana yang Anda gunakan ini? Bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia Allah artinya seakan-akan. Bahasa Arab artinya itu adalah nama Tuhannya umat Islam. Bahasa Ibrani itu artinya sumpah serapah. Bahasa Yunani artinya tetapi. Yang mana yang Anda gunakan? Ya, yang benar berarti Yahweh. Jadi, nah itu Tuhan Anda. Berarti kalau Anda mengatakan yang benar adalah Yahweh, berarti Bible secara nasional mengalami kesalahan. Agama yang kitabnya punya kesalahan berarti bermasalah. Kitab suci yang bermasalah sama dengan agama itu bermasalah. Dah, selesai. Ya, baca di sini. Yesus itu bukan Isa lain ya, Yesus lain. Langsung selesai. Wastabikul khairat. Langsung selesai. Ya, selesai. Jangan langsung selesai gitu toh. Kan cuma satu kata itu. Anda lagi mengatakan Yesus itu bukan kemudian Nabi Isa alaihissalam. Tapi anehnya Bang, anehnya Bang, yang mengajarkan kata Injil itu adalah Isa. Yang mengajarkan kata Rasul itu adalah Isa. Itu aneh. Anda mengatakan Nabi Isa bukan Yesus, tapi ajaran Isa kalian ambil. Gimana dong? Tapi kan, ini Abdullah atani Alkitab. Nah, kata Alkitab kalian ambil. Padahal itu adalah ucapan Yesus, ucapan Nabi Isa. Ini Abdullah atani Alkitab wa ja'alani nabiyan. Kata Nabi kalian juga ambil. Padahal itu ucapan Nabi Isa. Kata Nabi emang bahasa Arab kan? Yes, itu tadi barusan saya baca Al-Quran surah Maryam. Ya udah Rasul aja kita. Saya hapus. Rasul juga bahasa Arab. Rasul juga bahasa Arab. Kalau Apostolos dalam bahasa Yunani. Bukan bahasa Arab. Apostolos dalam bahasa Yunani. Terjemahan apostolos ke Indonesia artinya utusan. Kenapa larinya ke bahasa Arab? Bahasa Arab untuk orang Arab, bukan untuk orang Indonesia. Kita orang Indonesia kok. Nah, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kan bahasa Indonesia mengatakan ke bahasa Indonesia. Terus kenapa masih menyisipkan istilah-istilah Arab yang adalah hal yang fundamental dalam iman Islam? Untuk apa? Apa tujuannya? Ya kalau Nabi itu digunakan di Indonesia sebagai bahasa Indonesia, apakah Anda melarang kalau digunakan sedangkan sudah dijadikan bahasa Indonesia? Kan lucu kau ini. Sekarang Nabi itu artinya apa? Nabi itu kalau utusan. Enggak, bahasa Indonesianya Nabi apa? Ya udah baca aja di kamus. Nah, inilah Bung, agama yang kocak ya begini. Kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika melihat mayoritas umat Islam, kitab Anda dibuat se-Islam-Islam mungkin. Untuk apa? Apa tujuannya? Kira-kira apa tujuannya? Biar gampang dimengerti, Bang. Untuk biar gampang dimengerti. Biar gampang dimengerti. Biar gampang dimengerti. Aduh, parah. Bang Andi. Ya biar mudah dimengerti toh. Alamak, biar mudah dimengerti. Mengerti siapa? Ya, dimengerti oleh siapa? Ya oleh orang sini siapa? Yang kita budanya bahasa orang sini. Orang sini itu siapa? Orang Indonesia lah. Orang Indonesia maksudnya di situ siapa? Ya orang-orang yang baca, orang Indonesia yang baca. Berarti mayoritas agamanya apa? Kalau mayoritas kan sekarang Muslim. Berarti tujuan 80%. Menulis seperti itu, seperti yang Anda sampaikan, supaya mudah dipahami oleh umat Islam. Betul? Iya betul. Iya. Itu udah dijawab. Tepuk tangan dulu teman. Semuanya tepuk tangan.
Semuanya tepuk tangan. Setelah udah ketahuan kan, udah ketahuan tujuannya supaya mudah dipahami oleh umat Islam agar umat Islam bisa masuk jadi pemeluk agama Kristen. Dah. Ya jangan gitu kan, nggak ada paham. Udah selesai kita. Berarti betul apa yang kami perjuangkan selama ini betul, menghindari umat Islam dari gerakan pemurtadan. Dah selesai. Silakan dia Ali.